Negara untung jika tidak membayar gaji PNS? Ini sebuah pertanyaan yang dimuat di CNBC Indonesia pada hari Rabu 1 Desember 2021. Jadi ini berangkat dari sebuah niat Bapak Presiden untuk berwacana untuk mengganti pegawai negeri sipil dengan robot. Nah, makanya muncullah pertanyaan ini, apakah negara untung tak bayar gaji PNS? Ya, teman-temanku sekalian, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu bisa memperoleh informasi apabila ada hal-hal yang kami ketahui, baik dari media cetak atau media online, televisi, yang kami anggap penting untuk diketahui oleh teman-teman sekalian. Negara akan menghemat dana yang cukup besar apabila mengurangi pembayaran untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Idenya tidak memangkas gaji, melainkan menurunkan jumlah penerimaan PNS pada setiap tahunnya. Ini ada catatan bahwa ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun pimpinan nasional. Ini adalah kutipan ujar atau kata Bapak Presiden Joko Widodo di depan seluruh kementerian dan lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJM 2020-2024. Masih menurut Bapak Presiden bahwa nanti dengan big data yang dimiliki, jaringan yang dimiliki, itu memutuskan akan cepat. Ya, itu idealnya, kata Bapak Presiden. Jadi memutuskan akan cepat kalau menggunakan robot AI. Jadi karena robot berarti tidak bertele-tele, tidak mutar-mutar, itu kata Bapak Presiden. Pada sisi lain, itu anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi itu ada pensiunan PNS yang juga harus ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, wacana untuk mengganti PNS dengan robot AI itu dipandang sebuah langkah tepat untuk mengurangi beban APBN. Diketahui bahwa jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Indonesia itu sekitar 49.000 orang. Jadi dengan komposisi terbesar di daerah itu sebanyak 95% atau 47.000 PPPK. Jadi ini menurut Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama itu menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS itu akan dipecat, namun wacana ini merupakan kolaborasi antara sumber daya manusia sendiri, PNS sendiri, PPPK dengan teknologi. Itu adalah sebuah konsep. Jadi tidak dihilangkan PNS tersebut, namun jumlahnya itu tidak besar gitu. Masih menurut mereka bahwa konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komprehensif, sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat, jadi butuh proses. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT itu sebelumnya sempat meneliti rencana tersebut. Jadi teknologinya itu bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta maksudnya.
Ya, namun menurut BPPT masalahnya adalah PNS itu tidak bisa atau belum sepenuhnya mampu untuk memanfaatkan teknologi. Ya, itu sebuah alasan gitu. Sehingga untuk menggantikan eselon 3, eselon 4 itu dengan robot, sehingga dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan sebuah algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan itu akan bisa menggunakan algoritma tersebut untuk melayani masyarakat, melayani administrasi pemerintahan. Ini ada di CNBC, Jokowi itu lebih memilih robot daripada PNS. Ya, ini adalah karikatur ya dari CNBC. Dengan adanya wacana tersebut, ini salah seorang PNS di sebuah kementerian, Ratu, sebut saja Ratu, itu mengatakan bahwa di tengah masih banyak minat masyarakat untuk menjadi PNS, menurut Ratu, sebaiknya otoritas tidak sepenuhnya mengganti pekerjaan manusia dengan robot. Menurutnya lagi, Indonesia masih kurang dengan sumber daya manusia. Gimana nantinya diganti dengan teknologi, makin berkurang SDM-nya. Gimana dengan orang-orang yang ingin menjadi PNS? Melalui teknologi, itu menurut Ratu, itu membantu dirinya dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun dia sendiri itu khawatir jika benar pekerjaan PNS itu digantikan oleh robot. Ia berharap agar tidak semua pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS ini diganti oleh robot. Menurutnya takut sih, ya lumayan takut. Namun kalau tujuannya untuk mempermudah, tapi teknologinya itu sendiri kan buatan manusia, secara logikanya, ya itu menurut Ratu. Ketakutan lainnya itu datang dari Dita, seorang pegawai negeri sipil di salah satu kementerian. Menurut Dita, pekerjaan PNS tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh robot. Pasalnya, intelektual manusia dan robot tidak akan pernah bisa sebanding. Artificial intelligence tidak akan bisa menggantikan intelligence manusia itu sendiri. Jadi, menurut Dita, seharusnya tetap membutuhkan manusia dalam beberapa bidang. Kalau secara keseluruhan digantikan dengan robot, kayaknya nggak bisa, tutur Dita. Dita punya kecemasan yang sama dengan Ratu. Kendati demikian, dia takut komitmen Jokowi untuk menggantikan PNS dengan tenaga robot itu benar-benar terjadi. Menurut Dita takut. Dia melihatnya yang di restoran Jepang dan Cina sudah menggunakan teknologi robot 100%. Itu aja sudah deg-degan. Adapun Dava, ini adalah seorang pekerja honorer di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dava mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo itu harus berpikir dengan matang jika ingin menggantikan pegawai negeri sipil dengan robot. Jika benar pekerjaan PNS digantikan oleh robot, lantas PNS yang bekerja sekarang ini akan bekerja sebagai apa? Meskipun memang teknologi akan membuat efisiensi kinerja PNS. Menurut Dava, mungkin nanti Pak Presiden harus melihat PNS ini harus dikemanakan. Karena dari dulu PNS sudah menjadi mata pencarian yang sangat banyak bagi kalangan orang banyak. Kalau digantikan oleh robot, itu harus diperhatikan akan dikemanakan jutaan PNS, ujar Dava.
DAFA sendiri merasa khawatir jika pekerjaan di kementerian lembaga itu digantikan dengan robot. Takut sih ya, lumayan takut. Namun kalau tujuannya untuk mempermudah, ya jangan semuanya tergantung dengan teknologi. Mungkin ada beberapa yang dibuat oleh manusia dan beberapa pakai teknologi. Jadi nggak full teknologi. Itu kata DAFA. Teman-teman sekalian, sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada hal-hal baru yang kami rilis nantinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Terima kasih dan sampai jumpa.